Halo sobat-sobatku dimanapun berada. Video ini khusus saya buat bagi orang-orang yang berpikiran sama seperti pemilik akun atas nama Bang Nong. Jadi video ini saya buat khusus spesial pakai telur buat Bang Nong. Dan khusus bagi orang-orang yang berpikiran sama seperti Bang Nong. Dan umum bagi semua orang. Ya. Beberapa kali dalam komentar-komentar Bang Nong dalam beberapa video saya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bang Nong atas perhatian-perhatiannya ya, mengikuti beberapa video-video di channel Wartawan Injil ini. Tapi ada satu komentar yang selalu sama, yaitu Bang Nong mengatakan bahwa Bible bukan Taurat dan Injil. Ya, dan saya buat video ini untuk menanggapi itu. Ya. Sekali lagi buat Bang Nong dan siapapun Anda yang berpikiran sama seperti Bang Nong, bahwa Bible atau Alkitab bukan Taurat dan Injil. Jawaban saya adalah betul sekali. Tapi Anda gagal paham. Nah, ya. Anda betul berkata bahwa Bible bukan Taurat dan Injil. Jadi Bible itu tidak identik dengan Taurat dan Injil, tidak. Sebelumnya saya beri ilustrasi ya sahabat-sahabatku. Kendaraan tidak identik dengan sepeda pancal atau sepeda ontel. Jadi tidak bisa dibilang kendaraan adalah sepeda pancal atau sepeda pancal adalah sama dengan kendaraan. Sepeda pancal bisa disebut kendaraan, tapi tidak sama dengan kendaraan. Kendaraan itu adalah alat transportasi. Di antaranya ada pesawat terbang, kapal laut, kapal selam, ada lagi mobil, bis, kereta api, sepeda motor, dan ada sepeda pancal. Ya, jadi sepeda pancal termasuk dalam kategori kendaraan. Kendaraan sendiri ada banyak macamnya. Ada yang di udara, ada yang di air, ada yang di darat. Nah, itu sebuah analogi atau ilustrasi. Nah, sekarang kita kembali membahas tentang Bible. Ini loh Bible, Alkitab ya. Alkitab ini bukan Taurat dan Injil. Betul. Alkitab ini adalah suatu kumpulan kitab. Al itu the kalau bahasa Inggrisnya. Kitab itu book. The book. The book ya. Buku itu atau kitab itu. Nah, Alkitab ini, buku ini adalah kumpulan dari kitab-kitab dan tulisan-tulisan suci. Yang di dalamnya ada sekitar 60 lebih tulisan-tulisan suci. Dan di antara 60-an tulisan-tulisan suci itu ada yang disebut sebagai kitab Torah atau Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa dan oleh penerusnya yaitu Yosua. Nah, kitab Taurat itu tidak disebutkan di Alkitab namanya kitab Taurat, tidak ada ya. Tapi disebutkan adanya kitab Kejadian, kemudian kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Jadi ada lima kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. 5 penta ya. Pentateuch. 5 kitab. Pentateuch. 5 kitab yang ditulis atau dikabarkan oleh Nabi Musa. Itulah yang disebut kitab Torah. Jadi Bible atau Alkitab bukan Taurat, tapi Taurat ada di dalam Alkitab. Nah, begitupun dengan Injil. Injil itu sebenarnya adalah kabar gembira atau kabar baik yang diberitakan oleh para nabi. Bahkan sejak zaman Abraham, Injil sudah diberitakan. Ada tertulis dalam kitab Galatia, Injil sudah diberitakan kepada Abraham, yaitu Injil keselamatan bagi keturunan-keturunannya. Jadi Injil itu adalah berita gembira keselamatan bagi keturunan-keturunan orang-orang yang taat kepada Allah. Itu inti Injil. Selanjutnya yang disebut sebagai kitab Injil atau buku Injil, itu tertulis di dalam beberapa kitab perjanjian baru.
Ada Injil yang dicatat atau disampaikan oleh Matius. Ada juga yang disampaikan oleh Markus, oleh Lukas, oleh John atau Yohanes. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai kitab-kitab Injil. Jadi Bible bukan Injil, tapi di dalam Bible ada kitab-kitab Injil. Paham ya? Jadi betul kalau Bang Nong dan orang-orang mengatakan bahwa Bible bukan Taurat dan Injil. Betul. Tapi jangan gagal paham. Memang Bible bukan Taurat dan Injil. Tapi di dalam Bible ada Taurat, ada kitab-kitab para nabi, ada banyak, puluhan. Ada juga kitab Jabur atau Mazmur. Ada kitab kebijaksanaan Salomo. Ada Amsal-Amsal. Ada kitab-kitab lainnya. Juga ada kitab Wahyu di Perjanjian Baru. Dan juga ada kitab Injil. Ya. Jadi betul sekali, Bible Alkitab ini bukan Taurat dan Injil, tapi di dalam Alkitab ada Taurat dan Injil. Sebenarnya ini kan gampang sekali sahabat-sahabatku ya. Bagi orang-orang yang mau jujur apa adanya, nggak ada kepentingan-kepentingan, tidak ada agenda-agenda tersembunyi, agenda-agenda terselubung, ingin menyerang Taurat, ingin menyerang Injil. Kalau tidak ada agenda-agenda itu ya gampang saja memahami bahwa Bible memang bukan Taurat dan Injil, tapi di dalam Bible ada Taurat dan Injil. Ya, jadi begitu Bang Nong ya, jangan gagal paham terus Bang ya. Jujur, tulus, ikhlas. Apa yang ada tertulis, apa yang memang begitu ya dipercaya saja, ndak usah mencari-cari celah untuk intinya ingin menolak Taurat dan Injil. Saya ingatkan Bang Nong, jika Anda mengaku sebagai Muslim, saya mengingatkan Anda bahwa di dalam Al-Quran dikatakan, kamu tidak akan berada dalam kebenaran sedikit pun jikalau kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Al-Maidah 68. Tapi ada seorang kawan dari Malaysia mengatakan, oh enggak, Al-Maidah 68 itu ditujukan untuk bukan orang Muslim. Itu adalah perintah untuk menegakkan Taurat dan Injil bagi kaum Yahudi dan Nasrani. Dan begini tanggapan saya, betul. Tapi ketika Al-Quran berkata, hai Yahudi, hai Nasrani, kamu harus menegakkan Taurat dan Injil. Apakah itu artinya berarti, oh, yang bukan Yahudi, yang bukan Nasrani, tidak perlu menegakkan Taurat dan Injil? Tentu bukan, ya. Saya berikan ilustrasi kepada orang teman dari Malaysia ini ya. Ketika Allah memberi pesan melalui Nabi Muhammad, dan tertulis dalam Al-Maidah 68 bahwa, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun jika kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Itu artinya perintah itu berlaku bagikan pedang bermata dua. Berlaku kepada orang lain juga kepada Nabi Muhammad. Saya yakin Nabi Muhammad bukan orang munafik ketika dia berkata, hai orang Yahudi Nasrani, kamu harus menegakkan Injil. Tapi saya nggak usah. Bukan begitu ya. Jadi tidak seperti seorang bapak yang munafik berkata kepada anak-anaknya, hai anak-anakku, kamu jangan merokok, jangan minum minuman keras ya. Tapi bapak enggak apa-apa. Anak-anakku, kamu jangan mabuk-mabukan. Tapi kalau saya enggak apa-apa. Bukan begitu ya. Artinya ketika Nabi Muhammad berkata, dan tertulis dalam Al-Quran, Allah jadi berkata, hai ahli kitab, kamu tidak dianggap beragama sedikit pun jika kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Itu perintah itu berlaku kepada semua. Bukan hanya kepada yang dituju itu saja, tapi tidak berlaku kepada diri sendiri. Tidak ya. Jadi berlaku kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan juga kepada Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Ya, kemudian kalau soal tuduhan bahwa Injil, Taurat yang asli sudah nggak ada, nanti saya akan buat video tersendiri lain kali ya. Saya akan buat video khusus membantah tuduhan orang-orang yang mengklaim bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada. Ini benar-benar tuduhan yang tidak main-main. Ini benar-benar fitnah yang nggak main-main loh. Alkitab yang di dalamnya ada banyak kitab para nabi dan juga ada Taurat dan Injil. Kemudian oleh kelompok-kelompok tertentu ini dikatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada. Ini tuduhan yang tidak main-main. Nah, lain kali saya akan bahas khusus itu ya. Bahwa tuduhan ini sebenarnya hanya tuduhan yang
asal jeplak ya, dan justru bertentangan dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran justru menjamin bahwa Taurat dan Injil dan semua kitab-kitab dari Allah pasti terjaga oleh Allah. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Jadi kembali ke topik tadi ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Nong, sehingga klaim-klaim pernyataan Bang Nong itu menyebabkan saya bisa membuat video ini. Ya, tapi Bang Nong dan teman-teman yang masih berpikir seperti Bang Nong, jangan gagal paham terus. Berkata bahwa Bible bukan Taurat dan Injil. Betul, Bible memang bukan Taurat dan Injil. Sama seperti halnya kendaraan bukan sepeda pancal. Kendaraan itu ada banyak. Tetapi sepeda pancal itu termasuk dalam kategori kendaraan. Ya, jadi Taurat dan Injil memang bukan Bible. Bible memang bukan Taurat dan Injil. Tapi di dalam Bible ada Taurat dan Injil. Baik, sekian dari saya, wartawan Injil untuk Nusantara dan dunia. Salam, salam.